Nama Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis mungkin tidak terlalu populer dan jarang disebut dalam khazanah intelektual ulama Nusantara. Tetapi tokoh ini bisa dikatakan sebagai ulama perempuan pertama yang mengarang kitab fikih di Nusantara, yakni kitab Parukunan Besar. Selain itu, ia juga memiliki peran sentral dalam proses pendidikan kaum perempuan di bumi Kalimantan Selatan. Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, atau bisa disebut Fatimah Al-Banjari, lahir di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia merupakan cucu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama karismatik asal tanah Banjar yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam di Semenanjung Malaka, terutama Kalimantan, Sumatera, dan Thailand. Fatimah kecil mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya dan kakeknya sendiri, serta ulama-ulama setempat. Karena terlahir dari keluarga ulama, ia mendapatkan privilege yang cukup mumpuni, sehingga mampu menjadi sosok terdidik dan kemudian hari menggerakkan kaum perempuan. Ada peristiwa menarik berkaitan dengan kedua orang tua Fatimah. Dikisahkan bahwa ketika berada di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikahkan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, sahabat karibnya, ketika menimba ilmu di Haramain. Pernikahan tersebut dilakukan secara mujibir. Akan tetapi, ketika ia pulang ke tanah air, rupanya Syarifah telah dinikahkan oleh Sultan dengan seorang lelaki yang bernama Utsman. Bahkan ketika itu Syarifah telah memiliki seorang anak lelaki bernama Muhammad As'ad. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan perhitungan tanggal dengan ilmu falak guna menentukan pernikahan mana yang lebih awal. Hasilnya, pernikahan Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugislah yang lebih terdahulu. Maka diputuskan bahwa pernikahan Syarifah dengan Utsman menjadi fasakh. Adapun cerita secara lengkap pernah kami ulas di video yang telah lewat. Pada zaman dahulu, dalam tatanan sosial mengenai sepak terjang perempuan di tanah Banjar sangatlah ketat, sehingga perempuan memiliki sekat perbedaan dalam beberapa aspek sosial antara kaum lelaki. Hal tersebut juga dirasakan oleh Fatimah, di mana ia hanya mendapatkan pendidikan di kampung halamannya. Hal ini sangat kontras dengan kaum lelaki yang banyak menimba ilmu pergi ke Timur Tengah, yang mana merupakan kiblat keilmuan Islam pada masanya. Kendati demikian, bukan berarti Fatimah Al-Banjari kalah atau tertinggal dari kaum lelaki pada masanya. Pada aspek keilmuan maupun pergerakan, atas arahan kakeknya, Fatimah tampil sebagai pendidik yang mumpuni, khususnya bagi kaum perempuan. Ia mulai mengajar dari baca tulis, membaca Al-Quran, serta pelajaran-pelajaran agama hingga bahasa Arab. Adapun posisi Fatimah Al-Banjari sebanding dengan kakaknya Muhammad As'ad sebagai guru, muallim, dan ustadz. Keduanya ibarat sayap kanan dan sayap kiri seekor burung yang terbang membawa ilmu menjulang tinggi di atas langit. Bisa dikatakan bahwa saat itu Fatimah Al-Banjari menjadi salah satu dari jajaran intelektual ulama yang turut mengayomi umat bersama kakaknya Muhammad As'ad. Cara berpikir dan tradisi keilmuan Fatimah Al-Banjari sangat dipengaruhi oleh kakeknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ayahnya Syekh Abdul Wahab Bugis. Kedua tokoh inilah yang mewarnai khazanah pengetahuannya. Bahkan disebutkan bahwa ia telah mengarang satu kitab yang berjudul Parukunan Besar, yang bersumber
dari catatan-catatan yang ia sarikan dari hasil pembelajarannya dengan sang kakek. Kitab Perukunan Besar diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an, beberapa tahun setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat pada tahun 1812 Masehi. Secara umum, kitab ini membahas tema-tema fikih yang serupa dengan isi kitab Sabilal Muhtadin. Menurut Abu Daudi dalam tulisannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tuan Haji Besar, kitab ini merupakan kesimpulan dan resuman dari pendapat-pendapat Syekh Muhammad Arsyad. Akan tetapi, saat itu nama kitab Perukunan Besar ketika disebarluaskan diganti dengan judul Perukunan Jamaluddin. Kitab tersebut disandarkan kepada paman Fatimah Al-Banjari, yakni Syekh Jamaluddin, yang menggantikan Muhammad As'ad sebagai mufti kesultanan. Adapun informasi tentang kitab Perukunan Jamaluddin ditulis oleh Fatimah Al-Banjari baru diketahui berdasarkan keterangan sejarah dan tradisi lisan masyarakat Banjar, serta penjelasan dari beberapa tokoh yang dapat dipercaya, terutama Abu Daudi. Dari pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa Perukunan Jamaluddin benar-benar karya Fatimah Al-Banjari. Yang menjadi pertanyaan para sejarawan adalah, mengapa kitab Perukunan ini disandarkan kepada Jamaluddin, bukan kepada penulis aslinya, yaitu Fatimah Al-Banjari? Ada beberapa pendapat berkenaan permasalahan tersebut. Di sini kami akan mengurai beberapa spekulasi yang termungkin mengapa nama Fatimah Al-Banjari tidak diatribusi. Di antaranya adalah pihak kerajaan di masa itu hanya mengakui otoritas ilmu keislaman yang dipegang oleh mufti kerajaan, yakni Jamaluddin, terutama jika itu diperuntukkan bagi masyarakat luas. Ada pula bahwasanya Fatimah Al-Banjari berlindung di balik nama pamannya agar kitab ini lebih mudah diterima oleh kesultanan dan masyarakat pada umumnya. Sebab kala itu, secara konstruksi sosial, otoritas tertinggi, baik berkenaan keilmuan, kepemimpinan maupun kenegaraan, harus benar-benar dikuasai oleh kaum lelaki. Pendapat yang lain mengatakan bahwa alasan utamanya adalah karena penerbitan kitab di era itu didominasi oleh kaum lelaki, sehingga kitab karangan Fatimah Al-Banjari terkesan tabu dan mungkin akan sulit diterima masyarakat. Terlepas dari perdebatan semua itu, kitab Perukunan Jamaluddin menjadi kitab kuning pertama karya ulama perempuan Nusantara yang mendunia, karena digunakan di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Burma, dan merupakan kitab Arab Melayu yang menandai adanya hubungan erat dengan Semenanjung Malaka. Dan setidaknya ada 4 negara yang telah menerbitkan kitab ini, yakni Mekah, Singapura, India, dan Indonesia. Dari kisah kehidupan Fatimah Al-Banjari dan kitab perukunannya, kita dapat mengetahui bahwa penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran intelektual ulama Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan. Fatimah Al-Banjari adalah satu dari sekian sejarah perjuangan perempuan dalam ruang pendidikan di tanah Banjar yang dapat menjadi inspirasi bagi perempuan sepanjang zaman. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani.